Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 23010825. Yang saya hormati Bapak Kurniawan Arijona selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul penerapan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi gelombang bunyi pada kelas 11. Nah, latar belakangnya yaitu pendidikan harus mendorong berpikir kritis dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam pembelajaran fisika yang sering dianggap sulit karena pendekatannya yang teoritis dan berpusat pada guru. Materi gelombang bunyi dengan konsep abstrak seperti resonansi dan interferensi kerap hanya dihafal tanpa pemahaman mendalam, sehingga menurunkan motivasi dan hasil belajar. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBL menawarkan solusi untuk mengaitkan konsep fisika pada permasalahan nyata, seperti gema atau bunyi alat musik sehingga mendorong eksplorasi aktif, kolaborasi, dan pemahaman konseptual. Penelitian menunjukkan PBL efektif meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, menjadikannya strategi tempat untuk pembelajaran gelombang bunyi yang lebih bermakna dan menarik. Nah, rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning pada materi gelombang bunyi di kelas. Yang kedua, apakah penerapan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi gelombang bunyi? Yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam proses pembelajaran materi gelombang bunyi? Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mendukung untuk menghambat penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada materi gelombang bunyi? Terus tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada materi gelombang bunyi di kelas. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh penerapan model pembelajaran berbasis masalah terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi gelombang bunyi. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan respon peserta didik terhadap pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Terus yang keempat, untuk mengidentifikasi proses-proses yang mendukung dan menghambat penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran fisika, khususnya pada materi gelombang bunyi. Terus manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu menambah referensi ilmiah tentang penggunaan PBL dalam pembelajaran fisika, khususnya materi gelombang bunyi. Nah, yang kedua, manfaat praktis. Ya, bagi guru yaitu alternatif model pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Bagi peserta didik, yaitu mampu memahami konsep gelombang bunyi melalui kegiatan analisis dan pengalaman nyata dan melatih kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan pemecahan masalah. Bagi sekolah, yaitu meningkatkan kualitas proses pembelajaran fisika di kelas. Dan bagi penelitian selanjutnya, yaitu menjadi acuan untuk penelitian lanjutan dengan materi atau jenjang yang berbeda. Kemudian telaah pustaka. Nah, telaah pustaka pada penerapan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi gelombang bunyi dari Asyari A. Utsman, yaitu menentukan bahwa PBL meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar gelombang bunyi secara signifikan melalui 2 siklus pembelajaran. Yang kedua, penerapan modul getaran gelombang dan bunyi bermuatan karakter untuk meningkatkan hasil belajar siswa dari Wanda Aulia dan kawan-kawan, yaitu buku modul gelombang dan bunyi meningkatkan ketuntasan belajar dari 34% menjadi 82%. Pembelajaran konseptual terbukti efektif. Terus yang terakhir, peningkatan penguasaan konsep gelombang bunyi berdasarkan gaya belajar peserta didik melalui model
Problem-Based Learning dari Novita Sahuleka dan kawan-kawan, yaitu PBL meningkatkan penguasaan konsep gelombang bunyi dengan kategori tinggi, sehingga siswa dengan gaya belajar kinestetik memperoleh peningkatan paling besar. Kemudian kerangka teori. Kerangka teori yang pertama yaitu hakikat pembelajaran siswa, yaitu hakikat pembelajaran fisika, yaitu fisika memerlukan pemahaman konsep dan pengalaman observasi. Yang kedua, model PBL, yaitu pembelajaran dimulai dari masalah nyata yang harus dianalisis siswa. Yang ketiga, hasil belajar, yaitu diukur pada konsep kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang keempat, materi gelombang bunyi, yaitu siswa mempelajari frekuensi, amplitudo, hubungan cepat lambat, dan fenomena resonansi. Terus yang terakhir, hubungan PBL dengan materi gelombang bunyi. PBL memberi kondisi belajar yang aktif dan konseptual sehingga cocok untuk menyederhanakan konsep gelombang bunyi. Dengan demikian, PBL memperkuat pemahaman konsep dan meningkatkan hasil belajar siswa. Terus, metode penelitian. Yang pertama itu jenis pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan tindakan kelas atau PTK dengan pendekatan kualitatif. Saya memilih ini karena PTK yaitu penelitian bertujuan memperbaiki proses pembelajaran dan meningkat hasil belajar peserta didik dalam kelas. Terus pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali proses pemahaman, perilaku keaktifan, dan pemahaman siswa bukan sekedar angka dan nilai. PTK menggunakan model kemis melalui 4 tahap berulang dalam setiap siklus. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yaitu di SMN 1 Sanggar. Saya memilihnya karena proses pembelajaran fisika di sekolah ini masih dominan ceramah dan nilai siswa di bawah target. Terus subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 11 SMN 1 Sanggar dengan jumlah 27 orang. Saya memilihnya karena siswa kelas 11 sudah berada pada tahap perkembangan kognitif, operasional formal sehingga siap mengikuti pembelajaran berbasis masalah. Objek penelitian yaitu penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL dan hasil belajar peserta didik pada materi gelombang bunyi. Terus desain perencanaannya itu ada 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Yang kelima, teknik pengumpulan data, yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes hasil belajar. Terus yang keenam, instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan yang pertama lembar observasi, yang kedua pedoman wawancara, yang ketiga catatan lapangan, keempat dokumentasi. Terus yang 7, teknik analisis data yaitu yang pertama reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Terus indikator keberhasilan yaitu aktivitas belajar siswa meningkat, guru berhasil menerapkan langkah PBL, motivasi dan respons siswa meningkat, hasil belajar meningkat. Kesimpulannya, proposal ini menyimpulkan bahwa penerapan problem-based learning pada materi gelombang bunyi mampu meningkatkan keaktifan pemahaman konsep dan hasil belajar peserta didik melalui pemahaman masalah nyata. Siswa menjadi lebih kritis dan terlibat dalam proses pembelajaran. Tindakan kelas yang direncanakan diharapkan menunjukkan peningkatan aktivitas dan hasil belajar yang secara bertahap. Sejalan dan temuan penelitian sebelumnya yang membuktikan efektivitas PBL dalam pembelajaran siswa. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.